Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan aku. Aku di sini akan menjelaskan tugas dari mata kuliah media pembelajaran, yaitu video animasi tentang rantai makanan. Sebelumnya, perkenalkan, aku Lutfi Yusri dengan NIM 238620693. Aku dari kelas 3B reguler PGSD di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke, enjoy your watching. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku akan berikan tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Yang pertama itu, siswa mampu menjelaskan pengertian rantai makanan, komponen-komponennya, baik itu produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang kedua itu, siswa dapat mengidentifikasikan peran masing-masing organisme dalam rantai makanan. Yang ketiga, siswa mampu memahami bahwa rantai makanan berbeda-beda tergantung pada jenis ekosistemnya, baik itu di darat, air tawar, maupun laut. Nah, selanjutnya, ada yang tahu tidak apa itu rantai makanan? Ya, betul. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui hubungan makan dan dimakan. Dalam ekosistem, rantai makanan menunjukkan bagaimana setiap organisme bergantung pada organisme lainnya untuk bertahan hidup satu sama lain. Selain itu, rantai makanan terdiri dari beberapa tingkatan atau trofik, yaitu 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, misalnya tumbuhan hijau dan alga. Yang kedua itu ada konsumen primer. Konsumen primer adalah hewan herbivora yang memakan produsen, misalnya yaitu ada kelinci dan belalang. Yang ketiga itu ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah hewan karnivora atau omnivora yang memakan konsumen primer. Misalnya itu ada ular. Yang keempat itu ada konsumen tersier. Konsumen tersier adalah karnivora tingkat atas yang memakan konsumen sekunder. Misalnya itu ada elang. Yang terakhir itu ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat organik yang dikembalikan ke tanah. Nah, dari penjelasan di samping itu sudah jelaskan. Nah, selanjutnya aku akan memberikan contoh rantai makanan yang hidup di sawah. Itu ada rumput. Rumput dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dijadikan jamur atau pengurai. Nah, dari gambar di samping sudah jelaskan urutan rantai makanan yang tinggal di sawah itu apa saja. Yang pertama itu ada produsen. Produsennya itu adalah rumput. Yang kedua, konsumen primer atau yang sering disebut konsumen ke-1, yaitu tikus. Yang ketiga itu ada konsumen sekunder atau yang sering disebut konsumen sekunder, yaitu ular. Yang keempat itu ada konsumen tersier atau yang sering disebut itu konsumen ketiga, yaitu elang. Yang terakhir itu ada pengurai. Itu adalah jamur. Nah, selain contoh rantai makanan yang ada di sawah, ada pula contoh rantai makanan yang ada di darat. Yang pertama itu ada rumput. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, dan ular dimakan elang. Rumput adalah produsen, kelinci adalah konsumen primer, ular adalah konsumen sekunder, elang adalah konsumen tersier. Nah, selain rantai makanan yang ada di darat, ada pula rantai makanan yang ada di perairan. Yang pertama itu ada fitoplankton, dimakan zooplankton, lalu dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, lalu ikan besar dimakan hiu. Filoplankton adalah produsen, zooplankton adalah konsumen primer, ikan kecil adalah konsumen sekunder, ikan besar dan hiu adalah konsumen tingkat tinggi. Nah, sudah jelaskan dari penjelasan di samping tentang rantai makanan.
Sangat banyak sekali contoh rantai makanan yang ada di lingkungan kita sehari-hari, baik itu di sawah maupun darat dan perairan, dan masih banyak lagi Kita sebagai pelajar harus tahu apa itu rantai makanan dan di mana sajakah rantai makanan itu bisa terjadi. Nah, selain kita mengetahui apa itu rantai makanan dan di mana saja rantai makanan itu terjadi, selain itu kita harus tahu pentingnya rantai makanan tersebut terjadi, yaitu pertama menjaga keseimbangan ekosistem, yang kedua itu ada mengatur populasi organisme dalam suatu habitat, yang ketiga memastikan siklus energi dan materi terus berjalan. Maka makanan juga sering digambarkan dalam bentuk jaringan makanan yang lebih kompleks karena satu organisme itu memiliki lebih dari banyak satu sumber makanan. Nah, dari materi kita pada hari ini dapat disimpulkan rantai makanan adalah bahwa rantai makanan merupakan proses perpindahan energi dalam ekosistem melalui hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Proses ini melibatkan produsen, konsumen, dan pengurai yang saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Rantai makanan menunjukkan pentingnya setiap komponen ekosistem mulai dari produsen yang menghasilkan energi hingga pengurai yang mengembalikan nutrisi ke lingkungan. Dengan demikian, rantai makanan berperan dalam menjaga stabilitas populasi, aliran energi, dan daur ulang materi dalam ekosistem. Ketidakseimbangan dalam rantai makanan dapat mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Oke, sudah selesai materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video aku.